Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agun Pangestu, NIM 2201040002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal terkait asuhan keperawatan pada Nyonya J dengan diagnosa medis DM hiperglikemi di ruang Rosella RSUD Kardinah Kota Tegal. Selanjutnya definisi. Hiperglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah di dalam tubuh tinggi ditandai dengan poliuria, polidipsia, polifagia, kelelahan yang parah, fatigu, dan pandangan kabur. Menurut konsensus hiperglikemia ditandai dengan kadar glukosa puasa yang lebih dari sama dengan 100 mg. Selanjutnya faktor risiko. Faktor risiko pada DM hiperglikemi itu ada dua. Yang pertama faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu yang pertama ada ras dan etnik, kedua riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, yang ketiga umur, dan yang keempat riwayat lahir. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang pertama itu ada berat badan lebih dari 23 kilogram, yang kedua kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga hipertensi lebih dari 140/90 mmHg, dan dislipidemia HDL kurang dari 35 mg dan atau trigliserida lebih dari 250 mg. Dan selanjutnya ada penyebab. Penyebab hiperglikemia akan mengakibatkan seseorang mengalami glukosuria yang menyebabkan osmotik diuresis. Osmotik diuresis akan menimbulkan sesuatu keadaan di mana ginjal tidak dapat meningkatkan glukosa yang difiltrasi. Ginjal tidak meningkat, glukosa yang difiltrasi akan mengakibatkan cairan diikat oleh glukosa, sehingga cairan dalam tubuh akan berlebihan yang akan dimanifestasikan dengan banyak mengeluarkan urin. Identitas pasien. Yang pertama, pasien nama Nyonya J, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, agama Islam, alamat Perkuduro, diagnosa medis, diabetes mellitus hiperglikemi, nomor RM 08782669, tanggal masuk rumah sakit, tanggal 2 April 2023 jam 8 pagi. Penanggung jawab nama Nyonya N, umur 69 tahun, alamat Perkuduro, pekerjaan IRT, hubungan dengan pasien mertua. Selanjutnya pathway. Hiperglikemia, pada kasus ini saya mengambil dua diagnosa. Pada hiperglikemia ini terjadi karena adanya komplikasi mikrovaskuler. Selanjutnya dapat menyebabkan retinopati, nefropati, dan neuropati, sehingga timbul parasesia dan sensibilitas. Lalu terjadi penurunan suhu sehingga menyebabkan resiko infeksi. Pada kasus ini, nyeri akut timbul karena adanya parasesia, sensibility, dan penurunan suhu. Selanjutnya analisa data. Analisa data yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik amputasi dengan nomor D0077. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 7 jam, diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri dengan nomor L08066. Yang pertama keluhan nyeri menurun, yang kedua meringis menurun, yang ketiga gelisah menurun, yang keempat frekuensi nadi membaik, yang kelima pola napas membaik, dan yang keenam tekanan darah membaik. Selanjutnya pada psiki saya mengambil manajemen nyeri.
dengan nomor L08238. O-nya identifikasi nyeri, T-nya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya fasilitas istirahat dan tidur. E-nya jelaskan strategi meredakan nyeri, dan K-nya kolaborasi pemberian obat. Selanjutnya, diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis diabetes mellitus dengan nomor D0142. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 7 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun, dapat berkurang dengan kriteria hasil tingkat infeksi dengan nomor L14137. Yang pertama, demam menurun, kedua, kemerahan menurun, yang ketiga, nyeri menurun, yang keempat, kadar sel darah putih membaik, dan yang terakhir, kadar sel darah merah membaik. Untuk SLKI-nya, saya mengambil perawatan luka dengan nomor L14564. Untuk O-nya, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi. Dan selanjutnya, T-nya, lakukan perawatan luka meliputi lepaskan balutan dengan plester secara perlahan, bersihkan dengan NaCl, dan bersihkan luka, pemasangan balutan sesuai jenis luka. Untuk E-nya, ajarkan perawatan luka secara mandiri, dan untuk K-nya, kolaborasi pemberian obat. Selanjutnya, analisis jurnal. Judul penelitiannya itu adalah Systematic Review Supporting the Endocrine Society Clinical Practice Guideline for the Management of Hyperglycemia in Adults Hospitalized for on clinical illness or undergoing elective surgical procedure. Yang kedua, peneliti Muhammad Oseisa, Samer Saadi, dan kawan-kawan. Selanjutnya tahun terbitnya itu tahun 2022, dan tujuannya untuk mendukung pengembangan pedoman praktek klinis masyarakat endokrin untuk pengelolaan hiperglikemia pada orang dewasa yang dirawat di rumah sakit untuk penyakit non-kritis atau menjalani prosedur bedah elektif. Selanjutnya ada population, target dan strategi manajemen ini diekstrapolasi dari studi besar pada populasi pasien yang sakit kritis atau studi yang lebih kecil pada pasien yang sakit tidak kritis. Pedoman klinis 2012 dan tinjauan sistematis yang menyertai menggambarkan kebutuhan RCT yang dilakukan dalam pengaturan perawatan non-kritis untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pada populasi ini. Selanjutnya, intervention. Desain penelitian pada jurnal ini adalah pelaporan tinjauan ini mengikuti laporan preferred reporting items for systematic review and meta-analysis, pencarian komprehensif dari beberapa basis data dari awal setiap basis data hingga 8 Desember 2021. Bahasa apapun dilakukan database termasuk Ovid Medliner dan Food ahead of print in process dan author non-index. Citation and daily Ovid Embassy, Ovid Cochrane, Central Register of Controlled Ovid Cochrane Diabetes of Systematic Review and Scopus. Pencarian 10 pertanyaan dilakukan melalui 8 strategi pencarian yang dirancang dan dilakukan oleh pustakawan referensi medis dengan masukan dari peneliti. Referensi tambahan yang diidentifikasi oleh komite pedoman dipertimbangkan. Selanjutnya, comparison. 94 penelitian yang melaporkan 135.553 pasien dibandingkan dengan glukosa darah kapiler.
Pemantauan glukosa terus-menerus meningkatkan jumlah pasien yang diidentifikasi dengan hipoglikemia dan menurunkan rata-rata glukosa darah harian. Dan kelanjutan terapi pompa insulin pada orang dewasa yang dirawat di rumah sakit jarang. Pada pasien rawat inap yang menerima glukokortikoid, kombinasi natural protamin hagedorn dan insulin basal dikaitkan dengan rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan insulin basal saja. Kapasitas sangat rendah. Selanjutnya ada outcome. Tinjauan sistematis ini telah merangkum bukti terbaik yang tersedia tentang pengelolaan hiperglikemia pada pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit dalam pengaturan perawatan non-kritis dengan pasien diabetes yang menjalani prosedur bedah elektif. Kepastian bukti yang mengandung banyak keputusan manajemen hiperglikemia rendah. Menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama dan pertimbangan faktor keputusan lainnya. Panel pedoman dari Endocrine Society akan memutuskan faktor-faktor tersebut ke dalam pengembangan rekomendasi praktik berbasis bukti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.